Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jangan lupa bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan. Nah, di kesempatan kali ini aku tuh mau membagikan sebuah cerita horor yang berjudul Keluarga Tak Kasat Mata. Cerita ini cukup panjang dan terdiri dari 13 part. Jadi teman-teman, aku akan upload dalam 3 hari ke depan. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke ceritanya, ada pesan nih dari penulisnya. Dimohon kerjasamanya bagi siapapun yang sudah tahu menahu tentang lokasi di cerita ini untuk tetap merahasiakannya. Dan bagi yang masih penasaran, mohon dengan sangat untuk penasaranlah dari segi ceritanya saja. Tidak perlu mencari dan menerka. Let mystery be a mystery. Untuk kebaikan kita bersama dan sisi unik dari cerita ini, hormatilah mereka yang tampak dan tak kasat mata. Oke, langsung aja kita simak ceritanya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ane Genta. Cerita ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, di mana Ane masih aktif menjadi mahasiswa di Jogja. Dulu Ane kerja part-time di sebuah perusahaan selama hampir 3 tahun. Sekarang Ane udah lulus dan kerja di Semarang. Tapi Ane masih sering main ke tempat kerja Ane yang dulu, sekedar buat ketemu teman lama. Bukan tentang cerita seram yang Ane alamin di tempat Ane tinggal, kampus, atau tempat umum di Jogja. Tapi semua pengalaman horor yang Ane alamin terjadi di tempat Ane kerja dulu. Semua hal-hal yang bersifat kasat mata dan secara terus-menerus datang ke kehidupan Ane. Oh iya, tempat di mana Ane kerja dulu sebelumnya ada 3 kantor. Bagian sebelum akhirnya semua digabungin jadi satu tempat. Dan kita semua hampir 40 orang karyawan menghuni tempat ini. Part 1, dia pun ikut tertawa. Panas terik udara siang hari menyelimuti kota Jogja. Tampak sekumpulan pemuda sedang berkumpul di sekitaran Jalan Palagan. Rentetan jalan yang punya sejuta cerita untuk para pemuda tadi yang telah saling mengenal satu sama lain. Sebagai sebuah keluarga kecil hampir kurang lebih 2 tahun. Ya, berat rasanya untuk kami pindah dari tempat di mana kami berjuang bersama dalam suka duka dan pindah ke tempat baru di mana kami akan memulai pekerjaan dengan suasana yang baru. Siang itu, Ane bersama beberapa teman Ane sedang sibuk angkut-angkut barang dari kantor lama menuju kantor baru yang tergeletak di Jalan Magelang. Segala proses pindahan kami lakukan secara langsung dengan beberapa mobil, sehingga kami tidak perlu bolak-balik Jalan Palagan ke Jalan Magelang yang lumayan menguras keringat mengingat panasnya udara Jogja saat itu. Dan tibalah kami untuk pertama kalinya di kantor baru kami, tempat di mana kami akan bekerja nanti. Kesan pertama Ane waktu ngelihat kantor baru Ane, tempatnya lumayan besar dan bersih. Ada 2 taman di depan dan tengah yang bisa dipakai buat nyantai barang. Ruangan kerja per divisinya pun lumayan besar, jadi lumayan lah buat dipakai buat tidur bareng kalau lagi lembur divisi. Kantor Ane ini 2 lantai. Lantai atas bisa buat ngegalau sambil lihat langit Jogja. Terus di ruangan tengah ada semacam minibar gitu. Dalam benak Ane kepikiran, pasti bangunan ini sebelumnya adalah bekas hotel atau semacamnya. Dilihat dari banyaknya kamar dan tata ruangannya, Ane gak kepikiran horor sedikit pun. Waktu itu kebayang, tempat ini pasti bakalan rame banget karena 3 kantor digabungin jadi satu. Sebelah ring road dan lagi dekat dengan tempat dugem. Jadi akhirnya Ane mikir bakal fun deh ke depannya. Kami pun mulai tancap gas untuk angkat-angkat dan memasang tiap fasilitas di kamar yang sudah diplot untuk tiap divisinya biar cepat selesai. Waktu itu belum begitu ramai karena baru kantor Palagan saja yang mulai pindahan. 2 kantor lagi jadwal pindahannya baru seminggu ke depannya. Akhirnya kelar juga proses pindahannya dan kami semua nyantai bareng di taman tengah sambil ngobrol-ngobrol sampai maghrib. Terus beberapa dari kita dititipin buat tidur jaga kantor malam. Berhubung Ane masih ada kerjaan dan tugas kuliah, jadi Ane nyanggupin aja buat jaga kantor. Hitung-hitung bisa pakai internet gratis dan kerja fokus mumpung belum begitu ramai. Jatah jaga kantor malam ini berarti ada Ana dan 2 teman yang namanya Bebek, Yoga, Mas Ompong, Mas Umar, dan Mas Sukma. Masih pada bau keringat, tapi ya namanya kumpulan jomblo, cuek aja.
dan asik di depan laptop masing-masing sambil bahas kerjaan. Kebetulan Ane, Bebek, Yoga, Mas Umar, Monggo itu satu divisi, jadi ruangan kita ramai sendiri. Sementara 3 teman yang lain pada di ruang tengah. Entah hanya kebetulan atau memang. Masih ingat kan kalau siang tadi kita habis pindahan, beberapa dari kita nyempetin mandi dulu sebelum lanjut aktivitas. Di kantor Ane ini ada 4 kamar mandi yang bisa dipakai. Tapi berhubung satu kamar mandi di lantai atas masih butuh dibenerin dulu salurannya, jadi kami cuma 3 kamar mandi di lantai bawah. Ane waktu itu mandi di kamar mandi dekat ruangan divisi Ane. Sebelahnya sama gudang yang gak tahu kenapa waktu itu gak bisa dibuka. Tambahan sedikit. Gudang ini udah dipanggil tukang kunci dari yang pinggiran jalan sampai yang pro. Tapi sampai detik ini, sampai Ane nulis cerita ini, gudang tersebut tetap gak bisa dibuka. Mau tahu kenapa? Simak terus aja deh. Lanjut mandi yang tadi. Ane cuekin aja tuh gudang sebelah. Karena emang Ane gak tahu ada yang janggal dengan ruangan tersebut waktu itu. Ane masuk tuh kamar mandi sambil ngerokok, sambil buka sosial media via handphone dulu di dalam. Tiba-tiba bola lampu kamar mandinya mati. Karena Ane emang cuek dan pendiam orangnya. Ane gak mikir aneh-aneh waktu itu. Palingan juga temen ada yang iseng. Bola lampu memang belum diganti karena baru pindahan. Ane nyalain flashlight iPhone Ane buat ngebantu penerangan. Jadi deh Ane mandi dalam kegelapan tanpa ada pemikiran parno sama sekali. Tapi anehnya waktu Ane mandi, sumpah hawa di kamar mandi bisa panas banget. Padahal Ane mandi juga kan pakai air. Palingan juga pengaruh pindahan agak pengap-pengap dikit. Kan lama gak dipakai. Kelar mandi Ane keluar pasang gaya stay cool. Biar teman Ane yang Ane kira ngusilin kecewa. Karena ngusilin Ane tadi. Dan gak taunya ruangan divisi Ane kosong. Langsung deh Ane BBM mereka lagi pada di mana. Dan gak taunya mereka lagi pada makan di burjo dekat kantor. Ane masih mikir paling juga teman mereka yang matiin lampu terus pada kabur. Ane susul deh mereka ke burjo. Tapi waktu Ane keluar ruangan, Ane tengok ke kamar mandi, lampunya udah nyala lagi. Dalam hati Ane bergumam, sial. Jadi orang pertama nih ini yang diajak kenalan. Mau cerita ke yang lain ntar dikira cemen. Jadi Ane tetap positive thinking aja. Dan mikir kalau tadi bola lampunya emang ngadat. Bodo amat. Makan dulu aja sama beli susu biar strong melek sampai malam. Balik kelar malam di burjo, kami balik lagi ke kantor jalan kaki dan masuk ke ruangan masing-masing. Niat mau kerja tapi males. Jadi kami memutuskan untuk nonton film bareng-bareng. Biasanya kalau kami nonton film, kami pasang LCD dan nonton bareng di ruangan divisi Ane. Cuman waktu itu Bebek dan Mas Ompong tetap kerja di ruang tengah. Karena ada deadline yang harus dikelarin. Nonton deh kita bareng-bareng film horor. Kalau nggak sana judulnya Woman in Black. Tiba-tiba mati lampu dan gelap gulita. Tapi ini bukan horor. Kantor Ane ini emang sering banget mati lampu. Emang karena listrik yang dipakai banyak dan gangguan pelet. Selang beberapa menit kemudian, Mas Ompong menggerutu keras dari ruangan tengah. Bek ora masuk nih iki. Gak masuk akal ini. Si Bebek juga nyautin, iyo mas, ora masuk tenan. Kita yang di belakang cuman ketawa sambil mikir, mampus. Deadline besok mati lampu, kerjaan belum di-save. Turut berduka cita bro. Terus kita nyusulin mereka karena mati lampu. Mending bareng-bareng duduk di ruang tengah sambil cerita plus antisipasi kalau ada maling. Akhirnya kita di ruang tamu semuanya sambil tiduran di sofa. Sampai pada akhirnya Mas Ompong buka mulut untuk cerita ke kita. Sumpah ya, kalau ini barusan sangat-sangat gak masuk akal. Masa sebelum mati lampu, MP3 yang aku setel di playlist tiba-tiba ganti sendiri jadi lagu Link Serwing nih. Terus mati lampu, dan pas di samping telinga aku ada suara cewek bisikin dekat banget sambil ketawa. Hihihihi. Si Bebek langsung nambahin lagi. Pokoknya ini orang masuk tenan. Jujur, kita kalau ngelihat ada hal aneh, selalu belak-belakan dan untungnya semuanya pemberani. Gak pernah ada yang lari kalau lagi diganggu. Pengalaman dari yang sudah-sudah. Mas Sukma sebagai atasan yang sok-sok bijak, terus ngebayol biar suasana jadi gak tenang.
Mungkin ada sosok lain yang duduk di antara kami dan ikut mendengar bayolan Mas Sukma tadi. Suara tawa tadi terdengar lagi. Kali ini kami semua yang ada di ruangan ini mendengar dengan jelas suara tersebut. Terdengar seperti ketawa pendek berulang kali di depan wajah masing-masing, seolah menertawakan cerita tadi. Sontak kami langsung diam, saling pandang satu sama lain. Raut muka Yoga tiba-tiba berubah kayak lagi mikir sesuatu. Yoga ini periang orangnya dan pasti ada sesuatu yang disembunyiin dari dia setelah kejadian barusan. Entah cuma aneh atau yang lain. Sekarang lagi bayangin gimana bentuk orang yang ngetawain kita tadi dan menyusun persepsi bahwa ada sesuatu yang gak sembarangan di sini. Pasti. Baru hari pertama dan masih jam 9 malam, ada apa dengan raut muka Yoga? Malam masih panjang dan kerjaan masih numpuk. Yang kami harapkan waktu itu hanya pagi, cepatlah datang. Oke teman-teman, untuk part 2-nya aku akan post 3 hari setelah hari ini. Oke, thank you. See you next time.